Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita berjumpa kembali dalam ibadah harian GKI Batu. Doa dan harapan kami, Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik dan sehat. Mari Bapak Ibu kita mengawali ibadah kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 54 dengan judul Tak Kita Menyerahkan. Kita menyerahkan kepada musuhnya pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seterus. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyah, binasa dunia, kekallah firman Allah selama-lamanya. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan kami berhimpun pagi hari ini. Kami rindu mendengarkan kebenaran sabda-Mu, firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami. Kami memohon Roh Kudus menerangi hati kami, memimpin kami pada pagi hari ini dalam kami membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya kami boleh mengerti dan kami boleh memahami dan mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Dwi Santoso yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan boleh kami terima dan boleh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai 8. Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai 8. Dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan tema yaitu jangan tergiur dengan kebahagiaan yang semu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
Nama Steve Jobs identik dengan produk gadget terkenal, yaitu Apple. Saya kira bukan hanya gadget, tetapi juga barang-barang elektronik yang lain, semisal laptop, semisal komputer, dan yang lain-lain. Bapak Ibu, Steve Jobs itu seorang pekerja keras. Kalau kemudian hari ia terkenal sebagai pemilik ikon Apple itu karena dia sudah merintis karirnya sejak usia masih muda, bahkan remaja. Di usia 16 tahun, Steve Jobs sudah mulai membuka bisnis komputernya. Ia membuka bisnis komputernya itu mula-mula di garasinya. Ia berhasil membuat sebuah produk yang ia beri merek Apple. Itu terjadi pada tahun 1981. Namun sayangnya 4 tahun kemudian, ketika bisnisnya itu mulai meningkat, ia kemudian harus menelan pil pahit karena dia dikeluarkan dari posisi sebagai dewan komisaris di perusahaan itu. Steve Jobs terpukul oleh karena ia merasa apa yang ia lakukan untuk perusahaannya ternyata tidak berarti. Kejadian itu, peristiwa itu bagaikan sebuah badai di dalam hidupnya. Tetapi pengalaman adalah guru yang berharga. Pengalaman pahitnya itu mengajari kepada dia untuk melepaskan kepahitan di masa lalu hidupnya itu. Ketika ia meninggalkan perusahaan yang mulai berkembang itu, ia meninggalkan beban mempertahankan kesuksesan dan berganti dengan mengenakan menjadi sesuatu yang ringan karena dia harus hidup menjadi seorang pemula, memulai karir lagi, bangkit lagi, menjadi orang yang kreatif dan inovatif. Dan karena memang dia seorang yang kreatif, ia kemudian tidak berputus asa. Ia kembali di dunia yang menjadi passionnya itu, ia pesat dengan bisnis barunya yang tetap platform komputer yang bergerak di bidang pendidikan tinggi dan bisnis dengan merek Next Komputer. Sampai akhirnya perusahaan itu bisa menyaingi produk-produk dari perusahaan merek Apple, dan perusahaan merek Apple akhirnya harus membuka mata mengakui bagaimana seorang Steve Jobs akhirnya perusahaan yang baru Next Komputer itu dibeli oleh perusahaan Apple. Singkat cerita, akhirnya Steve Jobs pulang kampung kepada perusahaannya. Ia berkarya kembali dan sampai akhir hayatnya Steve Jobs menjadi ikon perusahaan Apple. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, dari kisah perjalanan Steve Jobs itu kita belajar bahwa setiap orang bisa saja mengalami kegagalan di dalam hidupnya. Di sisi yang lain, kita bisa melihat bagaimana orang lain bisa sukses di dalam hidupnya. Tetapi bagi orang-orang yang mengalami kegagalan, mengalami permasalahan entah itu besar atau kecil, mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah keluarga, mungkin masalah relasi dengan sesama, mungkin masalah-masalah yang lain yang mungkin bisa membuat kehidupan itu terpuruk. Itu memperlihatkan kepada kita
bahwa ada realitas kehidupan yang kadangkala memang belum sesuai dengan pengharapan kita. Dan ketika kita membaca Mazmur 37 ini, kita diajak untuk bercermin, berbicara tentang kesuksesan, kebahagiaan yang dialami orang fasik dengan keadaan hidup seperti yang dialami oleh pemazmur. Mazmur 37 ini, bagaimana pemazmur menuliskan di sana, ada orang yang hidupnya curang, orang yang jahat, orang yang hidupnya penuh dengan tipu muslihat, tipu daya, tangannya penuh dengan berlumuran darah sebagai orang berdosa. Tetapi kehidupannya aman-aman saja. Mungkin bahasa kita fine-fine saja, tampaknya sukses. Tetapi jika dibandingkan dengan keadaan yang dialami oleh orang yang berusaha untuk hidup benar, barangkali tidak sesukses, tidak seberhasil mereka, barangkali tidak sebahagia mereka. Pemazmur mengajak kita untuk melihat kehidupan ini secara lebih utuh. Bagaimana jika kita melihat kehidupan yang seperti itu? Pemazmur mengingatkan kita, ketika kita melihat hal kesuksesan yang mungkin terjadi dalam kehidupan yang menurut kacamata kita itu dialami oleh orang-orang yang hidupnya bukan orang yang hidup benar. Bahkan mungkin Alkitab dalam Mazmur 37 ini mengatakan yang dialami orang fasik. Maka pemazmur menasihati, jangan marah, jangan cemburu, jangan iri hati, jangan jealous dengan mereka. Enggak usah dibanding-bandingkan, enggak usah membandingkan diri kita dengan kesuksesan mereka. Paradigma dan sudut pandang kita harus diubah di dalam menghayati, memaknai apa artinya kesuksesan dan kebahagiaan, supaya tidak terjatuh pada paradigma pemahaman hanya sekedar sukses secara material. Bapak Ibu, sebab kita ketika dikuasai hati dan pikiran kita oleh iri hati, oleh kemarahan, oleh jealous, maka sebetulnya kita sedang menciptakan pusaran badai untuk diri kita sendiri. Kalau itu yang kita pilih, kita tidak jauh berbeda dengan mereka yang hidup dengan berbuat jahat. Orang yang hidup dalam kefanaan digambarkan dalam Pemazmur pasal 37 ayat 2 seperti rumput yang akan lisut dan seperti tanaman yang akan segera layu. Artinya hidup mereka tidak bermakna, tidak kekal selamanya, sementara. Fana itu menjelaskan tentang kerapuhan, kerentanan yang begitu rupa, perishable, mudah rusak. Saudara, bagi kita umat Tuhan, kita diajak pemazmur untuk menghidupi apa yang ia katakan di ayatnya yang kelima. Mari kita mempercayakan, menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, karena Tuhan sendiri yang akan bertindak. Tuhan sendiri yang akan berperkara untuk hidup orang benar. Tuhan akan bertindak sebagai gembala bagi umat-umatnya, bagi kita. Tuhan akan menjawab
segala pergumulan dan doa kita seturut kasih setianya, bahkan seturut kasihnya yang besar, yang melampaui apa yang kita minta. Seperti yang Paulus tuliskan di dalam Efesus 3 ayatnya yang ke-30. Di sana dikatakan Allah dapat melakukan lebih banyak, jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Tidak ada pergumulan yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Tidak ada badai kehidupan yang tidak dapat ditenangkan oleh Tuhan. Kita membaca dan kita mengimani bagaimana kuasa Tuhan di dalam Kristus sudah membuktikan Ia mampu meredakan angin besar, badai yang ada di Danau Galilea ketika murid-muridnya sedang menempuh perjalanan. Itu artinya kuasa Tuhan Yesus melampaui segala kuasa apapun. Dan kita yakin bukan hanya badai Danau Galilea yang mampu diredakan, ditenangkan, diperintah oleh Tuhan Yesus, tetapi segala macam badai kehidupan mampu ditenangkan, mampu diredakan oleh Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Kuasa itu. Maka benar sekali ajakan pemazmur ini yang mengajak kita agar kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena di dalam Kristus Sang Penguasa kehidupan yang dikatakan di dalam Matius 28, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Kepada Dia kita boleh berharap karena padanya ada jaminan perlindungan, ada jaminan penyertaan, ada jaminan pemeliharaan di dalam kehidupan kita, supaya kita mengalami kebahagiaan yang sejati. Jangan kita silau terhadap kebahagiaan yang mungkin terjadi di luar Tuhan. Itu adalah kebahagiaan yang semu. Tetapi di dalam persekutuan dengan Tuhan, hidup beriman kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Sekalipun kita harus melewati badai kehidupan, tetapi Ia akan memampukan kita melewatinya karena Tuhan Yesus menyertai kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk putra-Mu Yesus Kristus yang telah Tuhan anugerahkan menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Ia Sang Immanuel yang menyertai kehidupan kami. Karena itu kami mempercayakan kehidupan kami kepadanya, supaya ketika kami menjalani kehidupan kami setiap hari, bahkan termasuk di dalamnya, ketika kami menghadapi badai kehidupan, menghadapi pergumulan masalah, menghadapi tantangan hidup, kami tidak kehilangan orientasi hidup di dalam Tuhan, supaya ketika kami benar-benar menyerahkan hidup kami, mengandalkan Tuhan sebagai penjamin dan pemelihara hidup kami akan aman sentosa. Karena itu ya Bapa, berikan kepada kami kesukacitaan, berikan kepada kami kebahagiaan di dalam pergumulan kehidupan kami, karena kami yakin Tuhan menyertai dan memelihara kami. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini di dalam berkat Tuhan, bagi anggota jemaat GKI Batu maupun bagi saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini. Kiranya tangan berkat Tuhan boleh terulur
dan melimpahkan berkat-Mu atas kami sekalian. Mari saudara, kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, kita menyambut berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan menyertai kita sekalian. Salam sehat. Shalom.